parasat Lech Lecha yang diajarkan oleh Rabbi Tovia Singer. Kita diperkenalkan kepada sosok Abraham di bagian akhir dari parasat Noah yang sudah kita pelajari minggu lalu. Bagaimana kualitas seorang Abraham yang benar-benar hanya ingin memasyurkan nama Hashem saja. Setelah menemukan sosok Abraham, Hashem mulai mengajak Abraham untuk berjalan bersama dia, dan dengan demikian mulai juga ujian-ujian yang harus dilalui oleh Abraham. Berfirmanlah Hashem kepada Abraham, "Pergilah, Lech Lecha." Lech Lecha ini memiliki arti yang sangat dalam. Bukan hanya sekedar perintah untuk pergi, tetapi pergilah demi kebaikanmu. Karena jika Abraham tetap tinggal bersama sanak keluarganya, maka Abraham tidak akan bisa mempunyai anak dan tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar. Jadi kata Lech Lecha ini mengandung janji dari Hashem juga kepada Abraham. Dalam Bereshit 12 ayat 2 katakan, "Dan aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan akan membuat namamu menjadi besar, dan engkau akan menjadi berkat." Perhatikan di ayat pertama, setelah perintah untuk pergi demi kebaikanmu, ada penjelasan yang sepertinya terkesan berulang, yaitu dari tanahmu, dari tempat kelahiranmu, dan dari rumah ayahmu. Tetapi kita tahu bahwa Torah tidak menggunakan kata-kata tanpa alasan. Di sini Torah sedang menjelaskan kepada kita ujian pertama dari seorang Abraham, yaitu meninggalkan semua yang sudah dia dapatkan, semua kenyamanan dia, dan semua hal yang sudah sangat familiar dengan dia, semua kenangan masa kecilnya, dan berjalan bersama Hashem ke tempat yang bahkan belum diketahui di mana. Jelas ini bukan sesuatu yang mudah. Di ayat kedua, ada satu janji Hashem kepada Abraham, "Dan aku akan membuat namamu menjadi besar." Dampak dari janji ini bisa kita lihat sampai sekarang. Abraham dihormati oleh 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Islam, Kristen, yang mengakui kebesaran Abraham dan mengakui iman mereka adalah berdasarkan dari kepercayaan Abraham. Dan jika saat ini ada orang yang bisa berkata negatif, menjelekkan nabi-nabi dan para orang benar lainnya, bahkan termasuk Mose, tetapi kita tahu tidak ada yang berani berkata negatif sedikit pun terhadap Abraham. Bahkan generasi kita saat ini pun yang tidak pernah berjumpa secara fisik dengan Abraham tidak berani mengatakan hal-hal yang negatif terhadap Abraham. Hashem melanjutkan dengan sebuah janji berkat yang sangat terkenal, yaitu, "Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu dan mengutuk orang-orang yang mengutukmu. Dan di dalammu seluruh keluarga di bumi ini mendapat berkat," seperti tertulis dalam Bereshit 12 ayat 13. Perhatikan kata Ibrani yang digunakan untuk berkat dan kutuk ini. Untuk berkat, Hashem menggunakan kata yang sama, "Fahabarcha mebarchecha." Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu. Tetapi di bagian kutuk digunakan kata yang berbeda, "Fam khalelcha aor." Hashem menggunakan kata aor untuk "aku akan mengutuk mereka." Kita bisa belajar di sini bahwa kutuk jenis aor ini adalah kutuk yang ditujukan untuk membuat orang itu bertobat. Lihat, di situ ada unsur terang, cahaya, or, yang digunakan. Betapa indahnya Hashem senantiasa mengharapkan manusia itu bertobat dan kembali kepadanya. Torah menjelaskan bahwa Abraham mentaati Hashem dan dia pergi dengan membawa Sarai, Lot, seluruh kekayaannya, kepunyaannya, dan jiwa-jiwa yang mereka peroleh di Haran. Lalu pergi menuju tanah Kanaan. Siapa jiwa-jiwa yang diperoleh Abraham di Haran? Itu adalah para musafir yang sedang dalam perjalanan. Abraham mendirikan seperti penginapan, tempat persinggahan bagi para musafir tersebut, di mana mereka diberikan tempat istirahat dan bahkan diberikan makanan tanpa dipungut bayaran. Hanya dengan satu syarat, yaitu setelah selesai melepas lelah, makan dan minum, musafir-musafir tersebut diminta mengucap syukur kepada Hashem, Tuhan yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi dan menyediakan segala sesuatu bagi manusia. Pada waktu itu, penyembahan berhala adalah hal yang biasa, sehingga apa yang Abraham lakukan ini mengenai mengucap syukur kepada Tuhan yang Esa sangat menarik para musafir. Dan banyak di antara mereka yang ingin tahu lebih lanjut. Disinilah Abraham dan Sarai mulai menjelaskan kepada mereka mengenai imannya kepada Hashem. Banyak di antara mereka yang percaya kepada Abraham dan menjadi pengikutnya. Bisa dikatakan muridnya. Dan mereka inilah yang ikut bersama dengan Abraham menuju Kanaan. Jadi pada saat musafir ini lewat, Abraham sering duduk di depan tendanya, di kemahnya,
dan sering memanggil mereka masuk ya untuk menawarkan makan, minum dan segala macam. Bahkan orang-orang yang miskin, Abraham memberikan emas secukupnya kepada mereka. Di bagian ini Rabi menjelaskan perbedaan antara monotheism dengan polytheism. Monotheism itu jelas bahwa hanya ada satu Tuhan dan kekuasaannya tidak terbatas. Sedangkan dalam konsep polytheism, maka konsep Tuhan yang Maha Kuasa tidak terbatas. Itu sudah tidak berlaku lagi, sehingga tidak masalah berapa jumlah Tuhan yang dipercayai oleh kaum yang menganut polytheism. Maka jelas Tuhan dalam konsep ini tidak mungkin tak terbatas, karena Tuhan-Tuhan yang ada harus berbagi kekuasaan satu dengan yang lainnya. Ada Tuhan yang menguasai udara, menguasai bumi, menguasai air, dan lain-lain. Konsep Tuhan yang Maha Kuasa hanya ada di dalam konsep monotheism. Ya, pernah terjadi pada saat Tulah turun di Mesir, ya, ketika Mose minta untuk Tuhan turunkan tulah hujan es yang turun bola-bola salju. Di dalam bola salju itu, ya, di dalamnya api menyala, ya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa, ya, atas air, hujan, es maupun api, ya. Padahal ini hal-hal ini disembah oleh orang-orang di Mesir pada saat itu. Tetapi dua hal yang berbeda, dua hal yang sangat berlawanan yang tidak bisa disatukan, ya. Ya, jadi di dalam bola salju, di dalamnya itu Tuhan malah menaruh api di dalam bola salju itu, sehingga itu membuat bahwa Tuhan berkuasa segalanya. Setelah Abraham sampai di tanah Kanaan, ujian berikutnya menghadang, yaitu kelaparan. Bisakah kita bayangkan situasi yang dihadapi oleh Abraham saat itu setelah dia taat meninggalkan segalanya, berjalan mentaati hasil? Tiba di tanah Kanaan, dihadapkan kepada kelaparan. Kelaparan sedemikian hebatnya sehingga Abraham terpaksa harus mencari daerah di mana dia bisa bertahan hidup. Kita ingat bahwa dalam Yudaisme mempertahankan hidup adalah segalanya, dan tempat yang masih ada makanan untuk bertahan hidup saat itu adalah Mesir. Mesir ini adalah tempat yang unik. Sebuah negara di padang gurun, tidak pernah turun hujan, tetapi pasokan air tetap melimpah dari sungai Nil, sehingga memungkinkan tumbuh-tumbuhan tetap hidup dan kegiatan bercocok tanam tetap berjalan sepanjang tahun. Sehingga orang-orang yang tinggal di tempat seperti ini sangat mudah berkata, aku tidak membutuhkan Tuhan, karena semua yang aku butuhkan tersedia. Ini mengingatkan kita kepada ular juga. Dan inilah yang memang terjadi di Mesir, sebuah negara yang sangat rusak, bobrok, jahat di mata Hasem, dan Abraham tahu hal ini. Perhatikan kata yang digunakan oleh Torah untuk menunjukkan perjalanan Abraham ke Mesir. Bereshit 12 ayat 10. Dan kelaparan melanda negeri itu, dan Abraham turun ke Mesir karena kelaparan yang sangat hebat di negeri itu. Torah menggunakan kata turun untuk menggambarkan perjalanan Abraham ke Mesir. Bukan hanya karena memang letak Mesir itu secara geografis ada di bagian selatan dari Israel, tetapi juga memasuki Mesir itu secara spiritual adalah seperti memasuki lembah Nistah. Turun secara spiritual. Perhatikan ketika Abraham kembali ke Kanaan digunakan kata naik. Dalam perjalanan menuju Mesir untuk mempertahankan hidupnya, Abraham tentunya memiliki strategi bagaimana bisa tetap hidup, karena jangan sampai datang ke Mesir bukannya hidup tetapi malah setor nyawa. Abraham mengetahui kelakuan orang Mesir. Jika melihat wanita cantik, maka akan berusaha segala cara untuk mendapatkannya. Jika sudah bersuami, maka suaminya itu akan dibunuh demi mendapatkan wanitanya. Sehingga Abraham demi mempertahankan hidupnya menyampaikan sebuah strategi kepada Sarah, bahwa dia akan mengakui Sarah sebagai adiknya, dengan tujuan agar hidupnya terselamatkan oleh karena Sarai. Karena di Mesir, kakak laki-laki dari seorang wanita cantik bukan hanya pasti selamat, tetapi akan dihujani oleh bermacam-macam pemberian, hadiah-hadiah yang akan diberikan. Perhatikan baik-baik. Motivasi utama Abraham di sini adalah mempertahankan hidup. Seperti yang kita pelajari dalam Yudaisme bahwa mempertahankan hidup menempati prioritas utama. Jadi perhatikan begini. Ketika akan memasuki Mesir, disitulah Abraham tersadar. Waduh, ini kelakuan orang Mesir ini kalau lihat tidak tahan ini melihat wanita cantik, ya. Ini mereka pasti culik. Ini apalagi yang sudah bersuami, suaminya dibunuh. Nah,
Baru dia sadar di situ bahwa, waduh, Sarah istri saya ini cantik luar biasa, tidak ada tandingannya ini, ya, lewat seluruh perempuan di dunia ini cantiknya luar biasa. Bagaimana caranya ini? Di situ baru Abraham tersadar, wow, istri saya cantik sekali nih, ya. Waktu pertama-pertama mungkin kurang terlalu sih, ya, tidak ngeh lah istilahnya seperti itu. Begitu pas mau masuk, wah gawat, ini ada orang pasti yang mau istri saya. Ini apalagi di Mesir, kira-kira begitu, ya. Ada Midras yang menjelaskan seperti itu. Kita maju ke verse 17. Di sini Abraham diberikan perjanjian sunat atau brit mirah. Lalu namanya diganti menjadi Abraham dan Sarah. Setelah itu diberikan janji bahwa Sarah akan mengandung, dan yang disebut keturunan Abraham itu adalah anak Abraham dari Sarah, bukan dari orang lain. Kebanyakan orang menganggap bahwa nama Ishak yang artinya tertawa itu karena Sarah yang tertawa setelah mendengar perkataan malaikat kepada Abraham. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Mari kita perhatikan dengan seksama. Verse 17 ayat 15 sampai 17. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham, istrimu Sarai, jangan lagi kau panggil dengan nama Sarai, karena namanya sekarang adalah Sarah. Dan aku akan memberkati dia, dan aku akan memberikan kepadamu anak laki-laki darinya, dan aku akan memberkati dia, dan dia akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan berasal darinya. Lalu Abraham tersungkur ke tanah dan tertawa karena sukacita. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri, akankah seorang anak laki-laki dilahirkan bagi orang yang sudah berumur 100 tahun? Dan akankah Sarah yang umurnya 90 tahun bisa melahirkan? Mendengar janji ini, Abraham tertawa dan bersukacita. Sama sekali tidak ada keraguan dalam diri Abraham akan Hasem, akan janji-janjinya. Kata Ibrani yang digunakan adalah Fa-Yitzhak. Fa-Yitzhak, ya, tertawa karena sukacita dan percaya, ya. Tertawanya seperti begini, oh, ya, yes, ya, yakin sekali, ya, tertawa bahagia dan yakin sekali. Inilah tertawa Abraham pada saat dialog dengan Hasem. Hasem memberikan janji ini kepada Abraham. Sarah tidak mendengarnya. Sarah baru mendengar janji ini setelah diucapkan 3 malaikat yang diundang Abraham mampir ke kemahnya. Jadi pada saat Abraham dengan Hasem sedang berdialog dan Hasem memberikan janji istrinya Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak, ya, itu Sarah tidak mendengar, ya. Lagi sedang dialog ini Abraham dengan Hasem, maka 3 orang tamu datang, 3 malaikat ini datang, maka Abraham interupsi Hasem, bilang, Hasem, sabar sebentar, saya punya tamu, saya harus melayani mereka, ya. Dan keluarlah Abraham menyambut 3 orang tamu ini. Beresit 18 ayat 10 sampai 12 katakan demikian. Dan dia berkata, aku akan kembali lagi di waktu seperti ini tahun depan, dan lihatlah Sarah istrimu akan memiliki anak. Inilah kata-kata dari malaikat. Dan Sarah mendengar perkataan itu di pintu masuk kemahnya, karena dia sedang berada di belakangnya. Sarah dan Abraham sudah tua, suntuk umur. Sarah sudah berhenti dari siklus kewanitaannya, dan Sarah tertawa dalam hatinya sambil berkata, setelah saya menjadi layu, apakah kulitku akan kembali menjadi muda? Dan juga tuanku itu sudah tua. Kata yang digunakan untuk tertawanya Sarah adalah Fa-Yitzhak. Fa-Yitzhak ini adalah tertawa karena tidak percaya. Tertawa yang menganggap omongan yang didengarnya itu hanyalah omong kosong. Ya, kira-kira seperti omong kosong. Mungkin seperti itu kira-kira, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa nama Ishak itu memang artinya tertawa, tetapi tertawa karena percaya dan sukacita, bahagia, ya. Tertawanya Abraham bukan tertawanya Sarah yang tidak percaya. Shalom semuanya.